Sebelumnya saya mau kasih gambaran dulu bahwa Alfamart kenapa dia punya PD yang luar biasa, karena dia sudah ada 19.000 gerai di seluruh Indonesia. Halo sahabat NLP for Business dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang NLP berkaitan dengan bisnis. Sahabat NLP, kita tahu ya, dalam pasar global saat ini, salah satu yang menjadi challenge terbesar itu adalah bukan hanya berkaitan dengan logistik aja ya, tapi juga berkaitan bagaimana dengan budaya dari suatu tempat atau bagaimana berkaitan dengan perilaku konsumen dari suatu tempat gitu ya. Nah, kita saat ini mau bahas tentang Alfamart, bagaimana sebuah brand lokal itu bisa menjadi internasional. Yuk kita mau bahas aja langsung dengan Coach Arif. Halo Coach Arif. Hai. Coach, ini nih kita mau ngomongin tentang Alfa nih Coach. Alfa ternyata sekarang sudah berekspansi ya, bukan hanya di lokal, tapi ternyata sudah merambah ke Filipina dan Bangladesh. Pengen tahu ini Coach, ketika satu brand itu masuk ke satu tempat, apalagi ini satu negara gitu ya Coach ya, dimana pastinya juga berbeda bahasa gitu ya, dengan lokal gitu ya, dengan kita sendiri, atau berbeda bagaimana perilaku konsumennya. Nah ini bagaimana Alfa itu menyikapi ini ya Coach, untuk masuk ke pasar Filipina atau Bangladesh? Oke, jadi kita nyikapinya gampang sederhana. Yang pertama kita ngeliat dari dua sudut dulu. Yang pertama sudut berkaitan dengan bisnisnya. Yang satu berkaitan mindset dan skillnya yang harus kita lakukan. Karena kalau NLP selalu akan berbicara mengenai mindsetnya gimana, apa yang harus dilakukan, gimana cara nerobosnya dan sebagainya. Kita ngeliat dari sudut bisnisnya dulu. Kalau dari sudut bisnis, jadi banyak teori-teori dan banyak pendekatan yang bisa kita lakukan. Tapi sebelumnya saya mau kasih gambaran dulu. Bahwa Alfamart kenapa dia punya PD yang luar biasa, karena dia sudah ada 19.000 gerai di seluruh Indonesia. Yang artinya kalau udah 19.000 gerai, dia sudah sangat ngerti sistem dan sudah ngerti bagaimana cara bisnisnya jalan. Jadi sebenarnya yang dilakukan Alfamart itu bukan dia menjual tentang barang-barangnya, tapi yang dia jual adalah sistemnya dan konsep ya yang dijual ke sana. Yang which is sudah proven karena 19.000 kan. Jadi udah tahu mana barang yang SKU-nya yang bagus, mana yang enggak dan sebagainya. Terus ngukurnya gimana, stoknya nggak kebanyakan, bagaimana ngalamin tentang kalau ada maling ngambil curi barang dan sebagainya. Jadi dia paling nggak udah ngerti tuh bagian itu. Termasuk bagaimana ngedidik karyawannya dan sebagainya. Nah, saya mau pecah menjadi 4 bagian. Ketika kita mau ngembangin bisnis, selalu ada 4 yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah, kalau saya ngelihatnya, selalu pakai pendekatan dari scaling up bisnis. Yaitu adalah konsepnya Verne Harnish. Dia cuma mengatakan bahwa kalau mau bisnis besar itu ada 4 yang harus diperhatikan. 1 adalah people-nya, 2 strateginya, 3 eksekusinya, 4 adalah cash, uangnya ya. Jadi, kalau kita bicara tentang people-nya, berarti apa yang harus kita perbaiki? Berarti people-nya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana cara memilih orang, ngerekrut karyawannya, bagaimana cara orang yang tepat, gimana cara developnya, gimana cara briefingnya, gimana cara debriefnya, bagaimana ada ritual-ritualnya. Ketika ada tamu, saya tahu kan kalau Alfa, selamat datang di Alfamart, kayak gitu kan ya. Itu ritual-ritualnya itu sudah ada konsepnya. Oh, dan sudah proven. Sudah proven. Nah, sampai sini oke ya. Nah, tinggal pertanyaannya. Tapi pada saat ngejalannya segampang itu tidak. Makanya kenapa ada NLP yang akan ngebantu bagaimana mendevelop orang itu biar punya mindset positif, bisa perilakunya positif. Gimana ketika merekanya ternyata berbohong, apa yang harus dilakukan. Teknik NLP lah berjalan di sana. Dengan teknik interviewnya, kalau mindset yang nggak bagus, punya mental block, NLP bisa ngelakuinnya. NLP bisa memodeling orang-orang yang bagus di Alfamart. Kemudian orang yang bagus tersebut dilakukan modeling. Jadilah sebuah ilmu bagaimana melakukan memilih karyawan yang tepat, bagaimana cara dia bersikap dan bertingkah laku, dan bagaimana berkata-kata dan persuasifnya. Menarik ya? Jadi memang strategi bisa, tapi tanpa teknik NLP nggak bisa jalan. Gimana kalau karyawannya kadang masuk kadang enggak? Gimana karyawannya kalau kadang menyapa kadang enggak? Berarti perlu apa? Karena perlu budaya berbeda ya, satu negara dengan nah, negara teknik lain. NLP lah yang mengubah itu dengan cara bagaimana cara berbicara, cara menyampaikan, cara berkata-kata, cara mengawasi, cara monitor dan sebagainya. Sampai sini oke ya Bu ya? Jadi bagian 1, people dulu. Yang kedua tadi saya katakan adalah strategi. Kalau strategi kan artinya diferensiasi pasar, memilih market yang tepat. Ingat loh, Alfamart bisa tahu lokasi mana yang bakal ramai dan lokasi mana yang nggak bakal ramai. Betul? Nah, itulah yang diterapkan oleh Alfamart ke negara lain. Masuk dong konsepnya. Misalkan bagaimana dia bisa mengajak ada tenan-tenan untuk jualan di depan dan sebagainya. Karena dia udah punya konsep. Betul nggak? Jadi strategi udah. Nah, pertanyaan menarik.
Kalau strategi sudah punya, pertanyaannya bagaimana caranya punya ide dapat strateginya? Pakailah yang konsep yang namanya kalau di NLP ada creative thinkingnya. Bagaimana creative thinkingnya, cara berpikir, gimana caranya ketika mempersuasif orang, gimana caranya bernegosiasi supaya strategi itu bisa dijalankan dan diterapkan, betul? Itu konsep. Dan pertanyaan menarik, dan bagaimana supaya bisa dapat ide? Mendapat ide di teknik NLP ada yang kita sebut namanya perceptual position. Gimana caranya pakai perceptual position? Dia mendarat, iya ya, kenapa gua nggak pakai ide ini ya? Kenapa gua nggak pakai konsep ini ya? Kenapa gua nggak itu? Dan which is Alfamart udah proven dengan 19.000 gerainya di seluruh Indonesia. Nah, itu maksudnya. Dan yang paling penting ada satu lagi, Bu. Sebenarnya selain 4 tadi ada satu bagian. Pemimpinnya harus yang punya ambil risiko. Bukan resikonya kalau gagal gimana. Kalau bilang kalau gagal gimana pasti nggak bikin. Tapi kemungkinan dugaan saya adalah ya sudah, kalau gagal ya sudah, anggaplah belajar. Ingat presupposisi NLP, tidak ada kegagalan, ya ada hanya umpan balik. Makanya kenapa dia berani? Kalau mama ditanya, dia buka pertama apakah dia berpikir pasti untung? Enggak. Dia pasti berpikir adalah ini ongkos belajar. Gagal atau berhasil urusan nanti. Yang penting ongkos belajar. Mindsetnya ini yang kemungkinan besar yang dia punya. Saya nggak ada interview dengan mereka, tapi dugaan-dugaan saya kalau ditanya, mungkin nggak dia masuk ke satu tempat dia berpikir, aku mau nyari untung dulu. Nggak mungkin, Bu. Dia mau belajar dulu. Mungkin dia akan belajar sampai 2-3 toko, udah dapat konsep, baru dia akan gila-gilaan lagi kayak di Indonesia. Dia kan cari kesamaan terus, kan cari kesamaan dengan teknik perceptual position tadi gitu loh, Bu. Jadi apa, kalau bahasa kita adalah apa yang sudah benar, apa yang perlu diimprove, apa yang perlu diperbaiki. That's it, cuma itu yang harus lakukan. Ya kan? Nah, yang tadi baru 2 ya, Bu. Yang ketiga adalah eksekusi. Eksekusi adalah bagaimana caranya ketika strategi tersebut dijalankan. Yang jadi problem adalah paling menarik karena paling banyak problem adalah mereka sudah punya strategi tapi nggak dijalankan. Ada nggak atasan yang memonitor? Nah, ini yang saya temukan banyak company gagal karena ketika si jagoannya udah nggak ada, yang jagoannya tidak memonitor, balik lagi ke kondisi semula. Makanya kenapa perlu dibukukan itu yang sudah dimiliki oleh Alfa tadi. Masih masuk akal, Bu? Iya. Nah, yang terakhir adalah cash. Kalau cash berarti apa? Apakah kita cukup berapa modal yang perlu tumbuh? Bagaimana cara ngembanginnya? Bagaimana caranya bertumbuh? Nah, itu konsep yang berikutnya. Nah, sebenarnya gini, kenapa sih Alfamart bisa menang lawan gajah-gajah yang gede? Jawabannya gampang. Jumlah kuantiti 19.000, Bu. Bayangin deh kalau kita mencontoh ada odol aja deh, Bu. Contoh odol. Hypermart gede, Bu. Iya, betul. Pertanyaannya, kalau orang beli odol, menurut Ibu, satu hari anggaplah berapa? Katakanlah paling banyak 100, Bu. Betul? Tapi kalau Alfa coba, Bu, 19.000 gerai. Kalau 19.000 gerai, satu hari ada 1 orang aja yang beli. Dikali 19.000 berarti ada 19.000 transaksi odol. Berarti pertanyaannya, kira-kira kalau Ibu jadi prinsipal, Ibu mau ngasih harga lebih murah atau enggak? Itulah makanya kenapa Alfamart bisa harganya lebih murah. Karena di seluruh Indonesia, ya, dia beli dalam satu titik. Karena dia beli satu titik, itulah maka strateginya, maka dia bisa lebih murah. Itu yang lagi dia terapkan. Kalau ditanya, apakah dia harganya bisa lebih murah nggak kalau dia baru buka 1? Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin, karena baru buka 1. Makanya satu-satu jalan supaya bisa lebih murah berarti apa? Dia harus buka beberapa banyak, nggak bisa kalau cuma hanya 1. Makanya kenapa dia harus cari strateginya? Mungkin, saya nggak tahu, mungkin contoh, ada barang-barangnya Alfamart yang di Indonesia yang dia udah produksi sendiri atau maklon sendiri, dibuang ke sana, mungkin. Jadi jatuhnya juga costnya bisa lebih murah. Kita nggak tahu. Strategi apa yang dia lakukan? Kita juga nggak tahu. Tapi itu adalah salah satu strategi yang good idea gitu loh. Roti misalnya dia maklon, kasih merek aja selesai udah. Nah kayak gitu, Bu. Jadi makanya pertanyaan, ide kreatifnya dari mana? Pertanyaan, kalau di dalam NLP pertanyaan bukan kenapa kondisi kayak gini, tapi bagaimana caranya supaya saya bisa dapat ide membesarkan bisnis dengan cepat dan luar biasa. Itulah makanya kombinasi antara 4 scaling up dengan teknik NLP sangat mengkombinasi sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Begitu gambarannya. Wow, berarti sebenarnya pebisnis Indonesia yang mau berekspansi ke luar negeri bisa ya? Bukan hanya luar negeri, tapi di Indonesia pun juga sama konsepnya. Yang penting cara berpikirnya dulu. Kalau mama dia bilang, gue udah enough lah, gue udah cukup lah. Lah berarti kira-kira bertumbuh nggak? Ya, karena sudah merasa cukup. Oke. Nah, kalau sahabat NLP, kalau pada saat kita sudah merasa cukup, tentunya juga kita tidak bisa mengembangkan bisnis kita. Nah, mulailah dari contoh seperti Alfamart. Jadi, mereka mulai dari mindset ya, Coach ya. Sistemnya itu dibentuk dari situ dulu ya, Coach ya. Bagaimana mindset, kemudian baru bagaimana mereka menyusun strateginya supaya apa yang dilakukan di Indonesia ini juga bisa jalan di berbagai negara. Berbagai negara gitu ya, Coach ya. Sekianlah topik kita kali ini. Kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dengan saya Melani dan saya Coach Antoni, saya mencoba terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Bye bye.